Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Yang materi ini adalah untuk kelas 11 dengan judul Perencanaan Program Kehumasan. Anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan kalian mampu satu, menerapkan perencanaan program kehumasan. Kedua adalah menyusun bagaimana rencana program kehumasan. Seperti kita ketahui bahwasanya profesi kehumasan merupakan salah satu profesi dalam perusahaan yang berhubungan erat dengan pihak lain yang bekerjasama dengan perusahaan. Nah, dalam pelaksanaan tak terlepas dari adanya program kehumasan yang sudah direncanakan. Adapun tujuan perencanaan program kehumasan yaitu agar tujuan kehumasan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Nah, pada bagian berikut ini kita akan mencoba menyusun bagaimana rencana program kehumasan. Rencana program kehumasan artinya beberapa prosedur dan kegiatan yang akan dilakukan sebagai persiapan melaksanakan tanggung jawab sebagai profesi kehumasan. Bagian ke-1, prosedur kerja kehumasan. Prosedur kerja kehumasan dalam hubungannya dengan publik sangat mempengaruhi kesuksesan atau sebaliknya akan menemui kegagalan sebuah perusahaan. Ada beberapa tahapan dalam kinerja bagian kehumasan atau yang disebut dengan public relation. Proses kehumasan atau public relation dilaksanakan melalui penelitian yang mengevaluasi sikap atau opini publik dan kecenderungan sosial, serta mengkomunikasikannya kepada pimpinan atau manajemen sebuah perusahaan. Divisi kehumasan yang bertanggung jawab terhadap proses ini kemudian melaksanakan program yang berencana yang meliputi tindakan kegiatan dan komunikasi terhadap publik dengan tujuan menghasilkan itikat baik, pengertian dan penerimaan. Pemantauan terhadap keefektifan public relation dilaksanakan melalui penelitian dengan berbagai metode evaluatif yang mendemonstrasikan berhasil tidaknya program dan proses public relation dalam melayani sebuah perusahaan. Dalam setiap kehumasan, yaitu sebagai berikut. A. Fact finding. Apa itu fact finding? Merupakan langkah pertama yang sangat penting bagi suksesnya program humas. Fact finding yaitu tahapan pencarian fakta, data, atau informasi yang mendukung program humas. Nah, pada tahap ini, seorang praktisi dapat menganalisis data dan informasi yang sudah tersedia baik di buku, jurnal, majalah, atau sumber-sumber data dan informasi lainnya. Pada tahap ini, seorang praktisi menganalisis data dan informasi yang tersedia. Berdasarkan informasi dan data yang tersedia tersebut, kemudian dapat diperoleh interpretasi. Nah, interpretasi ini amat berguna bagi seorang praktisi untuk memutuskan atau menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. B. Planning decision. Ya, rencana program penyusunan adalah rencana program kehumasan planning decision. Apa itu planning decision? Artinya perencanaan dalam memberikan suatu keputusan, memberikan sikap, opini, ide, dan reaksi yang berkaitan dengan kebijakan erat hubungannya dengan tahap yang kedua ini. Pada tahapan ini juga dilakukan penetapan program kerja perusahaan yang sejalan dengan kepentingan atau keinginan-keinginan pihak berkepentingan dalam sebuah perusahaan. Bagian yang C adalah communication. Tahap berikutnya setelah perencanaan dalam memberikan keputusan adalah tahap komunikasi.
Agar dalam pelaksanaannya diperoleh hasil yang diharapkan, maka prinsip-prinsip dalam komunikasi perlu diperhatikan. Agar proses komunikasi dapat berjalan dengan baik, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu kredibilitas, keterkaitan, isi, kejelasan, kemudian keberlanjutan dan konsistensi, saluran atau media, serta kemampuan halayak. Faktor-faktor perlu diperhitungkan secara sungguh-sungguh agar kegiatan yang dilakukan dapat berhasil sesuai dengan harapan. Selanjutnya, rencana program kehumasan berikutnya adalah evaluasi. Tahap keempat adalah tahap evaluasi. Pelaksanaan kegiatan humas harus dievaluasi agar permasalahan atau hambatan yang ada dapat diatasi dan dipecahkan. Dalam tahap keempat ini, praktisi humas harus mempunyai keterampilan dalam menelaah hasil-hasil yang diperoleh dengan menggunakan berbagai alat bantu. Misalnya riset mengenai pendapat umum, riset mengenai perilaku, motivasi, analisis isi, dan lain-lain. Nah, tiap tahapan dari keempat tahapan yang disebutkan di atas saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Artinya, tahapan satu dengan yang lainnya saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Proses kerja kehumasan merupakan suatu kesatuan perencanaan yang secara sirkuler terus-menerus berlangsung. Melalui observasi yang pernah dilakukan, diketahui bahwa proses analisis sintesis, komunikasi atau interpretasi dari kerja kehumasan merupakan proses yang berkesinambungan dalam bentuk spiral dan seringkali tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Jika diuraikan dan digambarkan, maka langkah-langkah kegiatan kehumasan adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis perilaku umum dan hubungan perusahaan terhadap lingkungan. 2. Menentukan dan memahami secara benar perilaku tiap-tiap kelompok terhadap perusahaan. Selanjutnya yang ketiga adalah menganalisis tingkat opini publik, baik yang intern maupun ekstern. Yang keempat, bagaimana mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan, masalah-masalah yang potensial, kebutuhan-kebutuhan, dan kesempatan-kesempatan. Anak-anakku sekalian, yang kelima adalah menentukan bagaimana menentukan formulasi dan merumuskan kebijakan-kebijakan. Yang keenam, merencanakan alat atau cara yang sesuai dengan meningkatkan atau mengubah perilaku kelompok, masyarakat, dan sasaran. Kemudian yang nomor 7, menjalankan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas sesuai dengan program yang telah direncanakan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menerima umpan balik untuk dievaluasi, kemudian mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya materi adalah untuk bagian B, penyusunan rencana program kehumasan. Nah, di dalam kegiatan ini bagaimana kita menyusun rencana program kehumasan adalah kegiatan kerja humas pada umumnya yaitu melakukan suatu komunikasi, baik komunikasi secara verbal maupun non-verbal. Nah, dalam melakukan kegiatan komunikasi non-verbal, misalnya menulis proposal, artikel, progress report, menulis untuk presentasi, bagaimana menulis untuk press, membuat rekomendasi, dan sebagainya. Sedangkan verbal lisan antara lain dengan mengadakan jumpa press, quiz, guide, open house, announcer, presenter, ataupun desk information, dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, dalam kegiatan komunikasi non-verbal meliputi penyelenggaraan pameran, seminar, spesial event, riset penelitian, press clipping, dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian penyusunan daripada rencana program suatu kehumasan. Dalam penyusunan rencana program kehumasan, ada 5 dasar kinerja kehumasan yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut. 1. Apa yaitu yang disebut dengan customer relation? Artinya, membangun hubungan baik dengan pihak luar
menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan publik dan hubungan dengan konsumen. Nah, ini adalah dalam rangka penyusunan rencana program kehumasan ya, 5 dasar kinerja kehumasan. Kemudian yang kedua adanya employee relation, seperti membangun hubungan antara pimpinan dengan bentuk kerjasama dan komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahannya. Selanjutnya yang ketiga dari 5 dasar kinerja kehumasan adalah community relation. Apa itu community relation? Seperti membangun hubungan baik dengan pihak-pihak yang selama ini telah melakukan kerjasama dengan perusahaan yang kita wakili. Menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar perusahaan dan komunitas-komunitas masyarakat tertentu. Selanjutnya yang keempat adalah dasar kinerja humas, government relation, seperti menjalin hubungan yang baik dengan unsur pemerintah. Yang terakhir adalah media relation, seperti menjalin hubungan baik dengan media, karena kerja humas tidak akan pernah berhasil tanpa adanya kerjasama yang baik dengan media. Jadi hubungan harus dijaga dengan baik dan tidak ada yang dirugikan. Oke, dalam melakukan kegiatan kerjanya ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di bidang kehumasan, yaitu sebagai berikut. 1. Menyalahgunakan kepercayaan. Ini dapat berupa membocorkan rahasia atau korupsi. Ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang sumbernya tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang ketiga adalah mengadakan kerjasama dengan individu atau kelompok yang dapat merugikan individu-individu lainnya, baik dari segi moral maupun segi lainnya. Dan yang keempat adalah menggunakan metode-metode, cara-cara, teknik-teknik manipulasi yang dapat mengakibatkan seseorang atau orang akan kehilangan kebebasannya untuk bertindak sebagai respon terhadap tindakan-tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oke, anak-anakku sekalian, materi penyusunan program kehumasan itu sampai di sini saja dahulu. Ya, pada kesempatan yang lain kita lanjutkan pada materi-materi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.